Saya bicara tentang kotoran ternak. Apa coba? Ada dua jenis macam pupuk. Ada pupuk mentah, ada pupuk matang. Itu yang utamanya. Yang disebut pupuk mentah itu apa? Ngambil dari kandang, kita pakai langsung. Itu namanya pupuk mentah. Tapi pupuk matang itu setelah kita fermentasi. Diproses dulu, difermentasi dulu. Ini hasilnya yang sudah jadi Kompos. yang disebut dengan bokasi. Beda Pak, kalau kompos dengan bokasi itu beda. Bokasi Pak, bukan Bekasi. Kalau Bekasi daerah ya. Bokasi, apa sih bokasi itu? Kalau bahasa ibu bapak, bokasi itu bahan organik difermentasi. Kalau bahasa saya di lapangan apa? Tai kebo, tai kambing, tai ayam, tai sapi, sama aja kok bahannya itu. Ya. Nah contohnya seperti ini. Ini kebetulan yang sudah jadi, yang sudah siap fermentasi. Biasanya bahannya apa saja yang sudah biasa ibu pakai di sana, bapak ibu? Kotoran sapi, apa lagi bahan tambahannya? Jerami, Jerami, paras sekam. E4. Nah, Di mungkin komposer. ini ada sedikit perbedaan. Yang biasa saya lakukan itu antara fermentasi pupuk tidak menggunakan bahan yang lain. Contohnya tadi jerami. Kalau jerami itu masuknya ke pembuatan kompos. Ya. Kalau bokasi ini untuk pupuk dasar. Kalau kompos nggak bisa dijadikan pupuk dasar. Karena itu kan hanya memanfaatkan limbah. Ya kan? Kalau kotoran ternak kan udah jelas pupuk. Nah itu. Tapi yang mau digunakan seperti yang ibu sudah lakukan, silakan. Karena saya sudah secara penelitian sekali mencampur, sekali menanam untuk sayuran bisa 3 kali penanaman, nggak usah dikasih pupuk lagi. Coba kalau pakai kompos, saya yakin hanya sekali penanaman itu pun belum tentu, pasti ada pupuk tambahan yang lain. Kalau ini saya sama sekali tidak menggunakan. Bahan yang digunakan hanya apa? Pertama kotoran ternak, yang kedua arang sekam, yang ketiga dedak halus. Itu yang saya gunakan. Mau dipraktekkan? Ya, Perbandingan 2:1. 2 kotoran ternak, 1 arang sekam, 1/10 dedak halus. Nah itu, mau dipraktekkan silakan. Ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, yang jadi sudah ada. Nggak usah ya, karena waktu kita terbatas. Ya, mungkin hanya sedikit menjelaskan. Yang kedua, proses fermentasi ini enggak boleh semua jenis kotoran itu dijadiin satu. Misalkan kita punya ayam, punya kambing, punya sapi. Itu suatu prosesnya nggak boleh dijadiin satu. Kenapa? Karena unsur hara di kotoran itu kan beda-beda. Ya kan? Kalau di sistem kimia kita kan gampang. Ada nitrogen, fosfat, dan kalium. Mau lebih lengkap, beli NPK. Harganya sekarang di sini udah 12.000 per kilo. Mau kita ngeracik sendiri, ada ZA, KCl, urea, SP36. Kita campur sama aja jadi NPK, kan seperti itu. Nah, di organik juga sama. Enggak semua kotoran itu unsur haranya sama. Antara ayam sama kambing apa bedanya? Di apa? Ayam lebih tinggi. Di ayam lebih tinggi. Kenapa? Karena pipisnya langsung situ, Pak, ada cairan. Nah, ini bedanya. Ya, cocoknya kalau untuk ayam itu di apa? tanaman berdaun sayuran. Sayuran daun. Kalau kambing, Buah-buahan. tanaman buah-buahan. Makanya kalau orang tua dulu itu selalu bilang tanaman keras itu dipupuk setahun 3 kali. Ya, karena apa? Saya sudah meneliti sendiri. Kotoran kambing itu kan bulat-bulat. Ya. Kotoran kambing bulat itu langsung habis, hancur atau gimana? Lama. Lama, dia mengecil. Ya. Butuh waktu berapa? 120 hari butuh habisnya. Berarti berapa bulan? 120. 4 bulan. Hampir 4 bulan. Setahun berapa bulan? 12 bagi 4? Orang tua dulu itu punya ilmu, nggak punya data. Beda orang sekarang, punya data, nggak punya ilmu. Betul nggak? Betul. Orang tua dulu pintar. Iya, betul. Setahun 3 kali, tapi dia nggak punya ilmu. Nggak punya data. Tapi ilmunya dia udah pintar. Begitu saya teliti langsung di lapangan, ternyata betul. Kotoran kambing itu habisnya 120 hari. Kalau kurang yakin, nginep di sini 120 hari. Saya pernah mencoba itu. Betul. Kenapa di ayam itu nitrogennya lebih tinggi? Karena ayam itu nggak pernah kencing. Ya,
Nggak ada urin kan sekarang banyak waktu dijual kan urin. Iya. Setelah difermentasi, urin kelinci, urin segala macam, urin sapi. Urin manusia. Ada nggak yang paling bagus urin? Urin kelinci yang paling bagus. Kalau di sini yang paling bagus karena banyak sekarang lagi ngetren itu urin jamur. Ada nggak urin jamur? Nggak ada ya? Di sini banyak tuh. Apa itu urin jamur? Janda muda di bawah umur. Keren kali ya. Saya yakin. Oh, sampai ke janda sih. Kenapa nggak ke duda aja? Kalau janda kita terlalu serius itu. Kenapa nggak ke duda aja? Itu namanya bias gender dong, jangan. Bias gender. Nggak boleh perempuan terlalu direndahkan seperti itu. Duda keren. Itu untuk pengodannya nanti. Nggak bisa, perempuan jangan dijadikan bahan untuk olok-olokan. Kalau ada mengatakan janda, duda pun juga harus ada katakan. Nanti akan nyampe ke sana. Kan belum selesai, Bu. Tidak, memang harus kayak gitu. Baik, nah sekarang Tidak bisa. prosesnya berapa hari kalau ibu fermentasi pupuk? Kita sharing saja berapa hari? 3 minggu. 3 minggu lah. 3 minggu. Nah, ini sedikit perbedaannya. Ya. Kalau membuat kompos baru 1 sampai 2 bulan. Itu baru dia Matang. 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 Tapi kalau buat bokasi hanya 3 hari jadi. Bahannya apa? Yang tadi Bapak Ibu sebut menggunakan apa tadi? 4 sama molase. Molase sama 4. Perbandingannya berapa? Tengok ada apanya tuh. Lupa ya. Tengok tuh nggak ngerti, Mas tidak tengok. Tengok ngerti, Mas? Nah, Nonton tengok ini kan di sini itu apa? Maksudnya ada di sini itu apa? bakteri. Mikroorganisme. Mikroba, ya. Sama kan? Ini juga mikroba. Manusia minum mikroba enggak? Siapa? Manusia. Ada tuh yang Yakult. Yakult. Jadi yang kita kembangkan ini bakteri yang menguntungkan untuk tanaman. Ya, yang disebut dengan M4. Mohon maaf Pak, saya bukan iklan. Saya nggak dibayar loh, Pak. M4 itu efektif mikroorganisme, berarti kan bakteri. Yang ada bakteri di dalam ini tuh masih dorman. Masih tidur. Untuk membangunkannya pakai apa? Molase gula. Pakai molase. Ya, untuk membangunkannya dulu pakai molase atau gula. Gulanya gula apa? Gula tetes tuh. Gula Karena tetes tebu. Karena kan ini sistemnya sistem organik. Ya. Berarti jangan ada bahan campuran yang lain. Iya. Kalau gula pasir, ada bahan campuran lain nggak? Ada. Ada bahan Pemutih. pengawet itu nggak bisa digunakan. Yang paling bagus itu pakai tetes tebunya. Ya. Kalau di daerah Jambi dekat kan ke Lampung ya? Jauh kan kelewat lah kalau mau pulang. Pokoknya toko pertanian sudah ada tuh molase. Banyak. Ya di sana banyak. Bu. Karena saya hampir tiap tahun itu dulu itu. Saya tempat Dedi ada juga. Hampir setiap tahun saya ngisi di itu di Gunung Madu itu. Pak Gunung Madu. Nah, Itu tukang madu. nah biasa menggunakan M4. Kalau nggak ada M4 bisa pakai madu, itu bisa. Yang penting yang manis-manis tapi tidak ada bahan pengawet. Ya. Sama sekali nggak ada, misalkan sama sekali nggak ada. Biasa banyak air kelapa hijau kan? Ya. Air kelapa hijau itu bisa digunakan. Tapi banyak disukai nggak bisa dibikin. Apa itu? Senyum walaupun manis nggak bisa buat pembantu. Mati kok kuman. Catat. Nah, sekarang tadi cara fermentasinya 2:1. Jadi kotoran ternak 2 bagian, arang sekam 1 bagian, dedak 1/10. Nah, setelah itu kita campur 2-1 yang itu 1/10 dari apa? dari yang bahan yang 2 tadi. Nah, itu kalau dicatat. Kalau di lapangan gimana? Susah Bu untuk petani mengingat itu. Jadi ilmu Jadi selalu kirologi. saya menjelaskan 2 karung kotoran ternak, 1 karung arang sekam, 1 kilo dedak itu udah cukup. Kalau kurang yakin, Ibu praktekkan langsung di sini bisa. Ya, jadi seperti itu. Setelah itu kita aduk. Setelah diaduk, kita siram mikroba yang tadi. Perbandingannya berapa sama air? Harus ada perhitungan. Baca di sini nggak akan ada.
Jadi maunya berapa? Ibu mau berapa? Saya mau selesai. Saya mau selesai. Jadi berapa? Yang satu Enggak, perbandingan dulu, bikin mikrobanya dulu. Ini kan mikroba dilarutkan. Perbandingannya dulu itu harus tahu. Jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kekurangan. Ya, dosisnya. Berapa? 1 liter E4 ini bisa membuat bokasi 4 sampai 5 ton. Jadi sedikit penggunaannya. Berapa? Hanya 2 cc per liter. 2 cc per liter. pakai suntikan. Bisa. Pakai suntikan bisa. Pakai gelas ukur bisa. Nggak ada lagi pakai apa-apa. Jangan sekali-kali kalau ngukur itu selalu bilang, mohon maaf, apalagi untuk ibu-ibu penyuluh. Jangan suka menyarankan ke petani itu menggunakan tutup. Karena apa? Enggak semua tutup itu ukurannya sama. Betul. Daripada menggunakan tutup, mendingan pada punya sendok di rumah, 5 mili. pakai sendok makan. Pasti karena ukuran mulut nggak jauh beda sendoknya. Karena ukurannya 5 mili. Ya, Nggak udah usah bisa. makan. Karena biasa ngasih makan obat anak, Pak. Oh gitu. Ya udah, untuk bikin bokasi sekarang bisa, Bu. Ya. Caranya yang pertama kita siapkan air, kita masukkannya gulanya dulu. Gulanya kita masukkan, setelah itu baru E4-nya kita masukkan. Kita campur, kita biarkan 15 sampai 30 menit. Gulanya berapa? Ah ya. Sama, 2 cc per liter. Oh sama. Tapi kalau gula merah beda. Sekitar 1/4 kilo untuk 10 liter. Karena manisnya kan beda. Kalau madu sama molasses itu hampir sama dosisnya. 2 cc per liter. Nah, setelah dicampur, kenapa? Iya, Gula merah tadi gula merah itu 1/4 kilo atau 250 gram per 10 liter. 1/4 kilo untuk 10 liter. Nah, itu dicampur. Setelah dicampur, kita biarkan dulu. Setelah dibiarkan, kita siramkan. Setelah disiramkan, jangan sekaligus menyiramnya itu banyak. Dikit-dikit. Harus sedikit-sedikit. Setelah disiram semua, Aduk. kita aduk lagi. Setelah diaduk, diapain? Sirami lagi. Untuk mengukur kadar airnya gimana? Jangan hanya disiram, diaduk, disiram, diaduk. Harus tahu ukurannya. Gimana cara mengukurnya? Remes-remes. Pakai termo nggak, Mas? Nah, betul. Caranya kita genggam seperti ini. kalau dianya sudah Bukan, ya. Kalau dikepal keras, tidak mengeluarkan air, tapi dibuka masih pecah. Berarti itu cukup. Beda dengan kayak begini. Kalau dikepal keras tidak mengeluarkan air, dibuka mekar. Ini masih kurang. Kalau ini kan udah jadi. Ya, ini udah jadi. Contohnya seperti itu. Jadi untuk mengukur kadar airnya itu hanya di kepala saja. Tidak mekar dianya. Kalau dibuka tidak mekar. Tapi sebaliknya, kembali ke yang tadi. Kalau penyiramannya banyak, begitu di kepala mengeluarkan air, yang mau nggak mau harus ditambahkan lagi medianya. Mendingan sekali sedikit-sedikit cara penyiramannya. Nggak boleh sekaligus. Nah, setelah itu, setelah cukup, diapain? Ditutup atau dibiarkan? Ditutup pakai apa? Plastik terpal. Nah, kurang tepat. Menggunakan terpal, menggunakan plastik itu kurang tepat. Kargoni ya? Karena apa? Yang kita kembangkan ini kan bakteri. Iya, iya. Hidup. Iya. Ya. Kalau ditutup dengan rapat, dia berkembangnya kurang. Ya. Makanya harus menggunakan karung goni Kargoni. atau karung plastik yang bekas. Jangan yang baru. Kalau yang bekas kan pasti sudah ada rongganya. Ya. Kalau bingung sama sekali, pinjem aja selimut cuma 3 hari kok Bang. Aduh, yang bisa sumbang selimut. Nah, setelah itu dicek nggak ada apa suhunya? Cek. Berapa? Berapa suhunya? Pasti di atas 14. Nah, Pasti panas loh kan pertumbuhan. nggak bisa. Pasti panas deh. Nggak bisa. Kalau kita suhunya itu harus diukur. Termometer lah pakai. Biasa pakai termometer kan? Ya. Kalau suhu yang bagus untuk bakteri ini berkembang biaknya di berapa? Suhu 40 sampai 50. Nah kan. Kalau di atas 50, Belum dipakai air. Belum dipakai air. Intermezzo gratis. biasanya suhu yang paling bagus untuk bakteri ini berkembang biak di suhu 40 sampai 50. Makanya campuran ini harus ditinggikan.
Berapa biasa ditinggikannya? 10 ya? 10 cm ya? Berapa? 10 cm. 50. Kalau datarannya di atas 700 itu biasa 20 cm. Tapi kalau datarannya di bawah 500 berarti harus lebih rendah. Contoh, kalau di sini saya di ketinggiannya itu sekitar 20 cm. Ya. Setelah 20 cm ketebalannya ditutup, Yo, kalau di bawah berapa jam baru dia bereaksi? Katanya sudah mencoba di sana. Berapa? asal kakak ngerti ya. Berjam-jam lah, Pak. 5 jam itu baru dia ada reaksi. Kalau kita buat sekarang, kita tutup, kita periksa nggak akan naik. Belum proses. Makanya sekitar 5 jam baru. Atau yang disebut ibu tadi 12 jam. Itu bisa. Tapi jangan 12 jam, Bu. Bahaya kalau bikin jam 12 siang harus periksa jam berapa. 12 malam lah. Bayangan gini aja, kalau saya biasa 1 hari 1 malam. Misalkan sekarang bikin, besok saya periksa. Tapi kalau sempat ya sore saja periksa, nggak apa-apa. Yang penting udah di atas 5 jam, itu bisa. Caranya kita menggunakan tadi apa? Termometer. Kita tancapkan. Kalau suhunya di atas 50, yang tadinya tinggi 20, kita rendahkan lagi. Kita tipiskan menjadi 15 atau 10. Sebaliknya, kalau suhunya begitu kita periksa, dia kurang dari 40, kita tinggikan lagi. Kita tinggikan lagi, bisa sampai 30. Biasa pakai apa? Termometer. Ibu wajar bilang termometer, karena beli gampang. Tapi kalau petani, gampang nggak cari termometer? Susah kan? Pakai perasaan ya? Pakai perasaan nggak bisa, Bu. Harus pakai tangan. Iya nih. Nah, caranya emang gimana caranya? Dirasa. Begini. Dicolok, Di gini. Contohnya begini. dicolok. Kalau saya sudah pernah mencoba, caranya hanya menggunakan telunjuk. Ya, Panasnya berapa? menggunakan telunjuk kita masukkan seperti ini. Kalau dimasukkan seperti ini, dia anget-anget kuku itu udah pas. Tapi begitu dimasukkan, kita terkejut panas, itu saya yakin suhunya di atas 50. Tapi begitu masukkan jangan digini-giniin ya. Ya. Itu beda lagi cerita ya. Jadi seperti itu. Ya. Kenapa? Kasihan bapak ini. Kenapa telunjuk saya tahu? Kenapa telunjuk saya tahu? Sering dipakai. Kenapa? Sering dipakai. Kadang-kadang kalau lagi panas bahaya, Bu. Dia akan jadi. Jadinya seperti apa? Begitu kita buka tutupnya, di bagian atasnya itu seperti apa? Sudah pernah lihat setelah jadi? Apa? Di atasnya itu seperti kita membuat tempe. Ada jamur-jamur putih di bagian atasnya. Dia jamuran. Jamur, tapi nggak banyak. Tapi seperti kita membuat tempe, ada jamur-jamur putihnya. Yang kedua, begitu kita angkat seperti ini, dia tidak akan mekat. Pasti menggumpal. Makanya, setelah 3 hari jadi itu, harus kita aduk dulu. Setelah diaduk, ke-4 harinya boleh kita gunakan. Hari itu juga mau dipakai, silakan. Nggak panas. Enggak panas lagi. Enggak, kalau sudah difermentasi. Beda dengan menggunakan pupuk mentah. Dari kandang kita gunakan langsung, kita campur, kita tanam, insya Allah mati tanaman itu. Karena masih panas. Tapi kalau sudah difermentasi, tidak ada panas. Nah, setelah itu, mau kita gunakan untuk sistem pertanian apa saja, boleh. Manfaatnya sudah pasti untuk tanaman-tanaman yang kita butuhkan. Kegunaannya lebih hemat dibandingkan dengan pupuk mentah. Saya menanam cabai 1 hektar butuh berapa kotoran ternaknya? Kalau ibu-ibu, bapak biasa memberikan pengalamannya terhadap orang lain. 20 ton, 15 sampai 20 ton, ya kan? Kotoran ternak sebagai pupuk dasar. Setelah jadi bokasi berapa? 5 sampai 8 ton, Pak. Karena saya dulu di sini pertama TTP-nya dibuka, saya kurang lebih menanam cabai sekitar 40.000 pohon untuk membina petani di sini dulu. Nah seperti itu contohnya saja. Nah setelah itu bisa kita gunakan, ya kita gunakan, kita campur, kita tanamnya juga tidak akan ada masalah.